Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mawaddah dan rekan saya Sultan Zaidan Fauzi. Kami akan mempresentasikan website ID Lab yang telah kami kerjakan. ID Lab adalah sebuah website yang bertujuan untuk memudahkan para aslab untuk memberikan nilai kepada praktikan. Latar belakang dibuatnya website ini adalah karena kurang terintegrasinya data-data yang harus diurus oleh para aslab, tepatnya di jurusan informatika. Tujuan dari dibuatnya website ini adalah agar para aslab di jurusan informatika dapat lebih mudah untuk mengurus administrasi terkait dengan lab yang diajarnya. Saat ini terdapat dua sisi user di website ID Lab ini, yaitu dosen dan aslab. Saya akan menjelaskan bagian aslab, yaitu dimulai dari registrasi. Di sini aslab dapat memasukkan data-data yang diminta. Pada bagian ini, aslab dapat memilih beberapa praktikum yang dia inginkan. Misalkan di sini saya pilih RPLA, kemudian saya pilih lagi SIG B, kemudian saya pilih lagi misalnya SDAC. Nah, kemudian aslab dapat langsung melakukan registrasi dengan menekan tombol register. Setelah registrasi berhasil, maka aslab dapat melakukan login dengan data yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini saya login. Kemudian akan terlihat daftar praktikum yang telah dipilih oleh aslab. Namun di sini kosong karena praktikum yang dipilih oleh aslab tidak serta-merta langsung masuk menjadi daftar praktikumnya, melainkan data yang telah didaftarkan tadi harus dikonfirmasi dulu oleh dosen, sehingga ketika dosen telah memilih aslab apa saja yang dia terima untuk mengajar praktikum di mata kuliahnya, maka aslab tersebut akan memiliki daftar praktikumnya di sini. Nah, di sini aslab dengan nama Khairunisa telah terpilih untuk menjadi aslab pada kelas praktikum rekayasa perangkat lunak A dan sistem informasi geografis B. Di sini dia dapat membuka kelas yang diinginkannya. Misalkan di sini saya pilih RPLA, maka akan masuk ke dalam menu aslab. Nah, di bagian ini terdapat 4 menu utama, yaitu kontrak, materi, nilai, dan jadwal. Yang pertama adalah kontrak. Di kontrak ini, aslab dapat mengatur aturan praktikum, jadwal, dan juga persentase nilai. Jika ingin mengaturnya, langsung saja dapat diketikkan di bagian ini. Misalkan di sini saya ketikkan. Kemudian di sini saya bisa tekan tombol simpan. Maka aturannya berhasil disimpan. Jika kita buka lagi, akan terlihat datanya telah ada seperti yang dituliskan sebelumnya. Kemudian ada juga jadwal praktikum. Di sini akan terlihat jadwal yang secara default telah ditentukan oleh jurusan. Namun, pada bagian ini, aslab bisa saja mengatur jadwal lain yang mungkin dia inginkan beserta dengan praktikannya. Namun di sini dia tidak bisa serta-merta memilih jadwal sesuka hatinya, karena jika jadwal tersebut telah dimiliki oleh praktikum lain, maka tidak akan bisa untuk dipilih. Misalkan di sini saya mengganti menjadi ruang lab database. Kemudian saya coba simpan. Maka ini akan gagal karena jadwal tersebut telah dimiliki oleh praktikum lain. Sehingga jadwalnya tetap menjadi lab networking. Namun jika seandainya di sini saya pilih lab database lagi, namun saya ganti misalnya menjadi jam 16.30, di sini jadwalnya masih kosong. Jika saya pilih simpan, maka akan berhasil. Dan jika kita lihat lagi, telah berubah. Kemudian yang ketiga ada kontrak untuk presentase nilai. Di bagian ini, aslab dapat memasukkan persen setiap komponen dari penilaian. Di sini ada kehadiran, UTS, tugas, dan UAS. Misalkan di sini saya masukkan semuanya 25, kemudian disimpan. Selanjutnya terdapat menu nilai. Pada menu ini akan terlihat siapa saja praktikan yang telah terdaftar pada praktikum ini. Di sini terdapat beberapa praktikan, dan juga akan diperlihatkan aspek penilaiannya, yaitu ada absen sebanyak 8 pertemuan, kemudian ada tugas untuk 8 pertemuan, kemudian ada UTS dan ada UAS. Persen yang muncul di sini sesuai dengan persentase yang telah diatur di kontrak sebelumnya. Kemudian di sini, jika ingin masukkan nilai, maka bisa saja kita langsung menginput. Misalkan saya langsung masukkan di sini nilainya 100,
kemudian tugasnya 100. Kemudian jika saya update, maka datanya akan langsung masuk kemari dan terlihat untuk nilai akhirnya itu akan langsung diinput. Sehingga jika nantinya nilai ini telah terinput semua dan misalkan nilainya semua 100, maka akan tampil di sini sebagai nilai akhirnya itu 100. Kemudian terdapat menu jadwal. Menu jadwal yang ada di sini awalnya telah sesuai dengan data yang telah ditentukan oleh jurusan. Namun jika misalkan ASLab tadi telah mengubah jadwalnya pada bagian kontrak tadi, maka jadwalnya akan menyesuaikan dengan data yang terbaru. Bisa dilihat di sini untuk praktikum rekayasa perangkat lunak A telah berubah jadwalnya menjadi hari Rabu jam 16.30. Di bagian atas sini juga terdapat link yang dapat menuju pada bagian-bagian tertentu. Misalkan di sini saya tekan di sini, maka akan mundur ke halaman daftar praktikum. Jika saya tekan lagi di sini, akan mundur ke halaman welcome page seperti ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Sultan Zairan Fauzi. Saya akan menjelaskan halaman dosen pada website AdLab ini. Jadi seorang dosen jika ingin masuk ke halaman dosen itu akan melakukan login terlebih dahulu, yaitu dengan klik tombol login seperti ini, lalu akan diarahkan ke halaman login AdLab. Nah, jika ingin masuk ke halaman login dosen, maka tinggal klik link ini, login sebagai dosen, dan akan diarahkan ke halaman login dosen. Maka tinggal masukkan NIP dan passwordnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, jika login berhasil, maka akan langsung diarahkan ke halaman daftar mata kuliah. Halaman ini akan menampilkan list mata kuliah yang diampu oleh dosen tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah Pak Zanur. Pak Zanur mengampu beberapa mata kuliah seperti SDA kelas A, kelas B, dan kelas C. Jika kita ingin kembali ke welcome page atau ke halaman awalnya, landing page-nya, kita tinggal klik Add Lab di sini atau klik aja di sini. Setelah kita klik di sini, maka akan langsung diarahkan ke welcome page sebelumnya. Dan kita bisa langsung kembali ke home dengan klik home di sini. Kita akan lanjut kembali ke halaman sebelumnya. Nah, sini jika kita over maka akan tampilannya masih seperti ini dan kita bisa mengkliknya. Jadi kita akan memilih kelas SDA kelas B seperti ini. Lalu akan diarahkan ke halaman utamanya yaitu menampilkan list ASLab yang list mahasiswa yang mendaftar sebagai ASLab pada praktikum SDA kelas B. Jika kita ingin kembali ke halaman daftar mata kuliah, kita tinggal klik mata kuliah di sini atau klik di sini. Kalau kita klik di sini, kita akan kembali. Kita kembali lagi, kita akan muncul lagi. Nah, pada halaman ini, dosen bisa memilih ASLab. Dengan cara tinggal klik pilih yang ada di kanan ini. Misalnya kita pilih 3 saja. Nah, seperti ini. Maka ASLab tersebut telah terpilih. Kita bisa melihatnya di ASLab terpilih. Seperti ini, di menu ASLab terpilih. Kita akan muncul. Sebelumnya ini kosong karena belum ada dipilih. Nah, kita juga bisa batal memilih. Misalnya kita batal milih semuanya nih. Kita batal pilih semuanya. Jika kita kembali ke ASLab terpilih, maka tidak ada yang terpilih. Kita pilih kembali, misalnya Sultan Zairan Fauzi. Kita ganti ke Via Vita misalnya. Nah, kita kembali lagi, maka akan sudah terpilih. Nah, seorang dosen juga bisa mengupload materi praktikumnya. Jadi tinggal klik menu materi, lalu klik card tambah materi yang ada di sini. Lalu tinggal memasukkan judul materinya seperti ini, misalnya praktikum 1. Dan masukkan file materinya. Misalnya saya cari dulu filenya. Misalnya ini praktikum 1. Nah, ini tinggal klik simpan, maka akan langsung disimpan. Untuk melihat detailnya, tinggal klik card-nya. Nah, disinilah detail dari materi tersebut. Halaman ini akan menampilkan detail-detail dari materi tersebut, seperti judulnya, kapan di-upload, sini, dan tombol-tombol seperti tombol download, tombol edit, dan tombol hapus. Jadi seorang dosen bisa mendownload, bisa mengedit, dan bisa menghapus materi tersebut. Sini juga terdapat detail seperti nama filenya apa, beserta extensinya, lalu ukuran filenya itu berapa. Dan di sini juga ditampilkan tampil previewnya dari materi tersebut. Nah, jika seorang dosen ingin mendownload, tinggal klik download di sini.
maka akan disuruh untuk mendownload. Nah, jika seorang dosen ingin melakukan edit, maka tinggal klik edit. Lalu misalnya kita edit mata kuliah. Nah, misalnya seperti ini, kita klik ubah saja, maka judulnya juga sudah berubah. Nah, dosen juga bisa menghapusnya. Dengan klik tombol hapus, maka akan muncul pop-up, kita klik hapus. Nah, maka materi praktikum 1 mata kuliah SDA sudah berhasil dihapus seperti ini. Nah, dosen juga bisa mengupload materi dengan ekstensi file yang lain, tidak hanya PDF. Misalnya kita pilih dulu, misalnya kita pilih yang ini, PPT. Ya, praktikum 6 ya. 6. Nah, ini seperti ini tampilan PPT. Jika kita ingin memasukkan lagi PDF, misalnya satu ya. Nah, dia akan muncul lagi ya. Kita juga bisa mengupload sebuah arsip. Misalnya ini kita upload arsip misalnya. Nah, maka zip tersebut juga akan tersimpan. Nah, kemudian jika kita ingin melihat profil, maka tinggal arahkan ke nama di ujung kanan atas, klik, lalu kita klik lihat profil yang ada di sini, maka akan tampil profilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan logout untuk keluar dari akun ini. Jadi kita klik logout, maka akan langsung diarahkan ke welcome page-nya atau landing page-nya. Jika kita login sebagai ASLab, misalnya seperti ini. Nah, sudah ada struktur data dan algoritma B. Dan berarti ASLab ini sudah terpilih menjadi ASLab. Maka ASLab tersebut bisa buka kelasnya, lalu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi, ASLab juga bisa melihat materi yang telah diupload oleh dosen sebelumnya. Jadi, ini kan materi-materi yang telah diupload sebelumnya. Dan juga ASLab juga bisa melihat detailnya. Misalnya ini, kita lihat detailnya. Nah, bedanya ASLab hanya dapat melakukan download dan melihatnya saja, tidak dapat mengedit dan menghapus. Seperti itu. Jika kita klik download, maka akan bisa di-download ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.